Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amatul Basit, NIM 59. Saya mahasiswi program studi pendidikan kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsi MSI. Jadi tugas kali ini adalah kunjungan industri virtual, dan industri yang akan saya bahas adalah industri pupuk PT Pupuk Kalimantan Timur atau biasa disebut PT Pupuk Kaltim. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan lihat dulu profil dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Pupuk Kaltim merupakan holding salah satu anggota Pupuk Indonesia Persero yang berdiri pada tanggal 7 Desember 1977 pada lahan seluas 443 hektar di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dan hingga saat ini, Pupuk Kaltim telah memiliki 5 pabrik urea berkapasitas 3,4 juta ton per tahun, 5 pabrik amonia berkapasitas 2,7 juta ton per tahun, dan pabrik NPK berkapasitas 350.000 ton per tahun. Selain itu, Pupuk Kaltim juga memiliki fasilitas pendukung, diantaranya boiler batu bara, 6 gudang urea, 6 dermaga, 3 tangki amonia, laboratorium terakreditasi, dan jasa pelayanan pabrik yang menyediakan ragam jasa perawatan dan perbaikan pabrik, serta dilengkapi dengan fasilitas untuk memproduksi sejumlah suku cadang. Utilisasi aset perusahaan tersebut dapat dilakukan secara optimal dengan menerapkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada setiap karyawan. PT Pupuk Kaltim ini telah memiliki standar keamanan yang tinggi dengan menerapkan electronic security system. Produk yang dihasilkan PT Pupuk Kaltim ini produk yang berkualitas prima dan dapat bersaing. Area pemasaran pupuk Kaltim meliputi 2/3 wilayah Indonesia serta ekspor ke berbagai negara. Penghargaan dari tingkat nasional sampai internasional telah diraih oleh PT Pupuk Kaltim. Di antaranya pada tahun 2016, PT Pupuk Kaltim merupakan perusahaan pertama dan satu-satunya yang menerima penghargaan SNI Award kategori Platinum dan menerima penghargaan IVA Protect and Sustain Product. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pupuk urea ada 3, ada gas alam, udara, dan juga air. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu bahan yang digunakan oleh PT Pupuk Kaltim ada gas alam. Nah, gas alamnya yaitu CO2 dan juga NH3 liquid. Nah, NH3 liquid ini diperoleh dari hasil pembuatan amonia di PT Pupuk Kaltim ini juga. Jadi, gas alam ini tidak diperoleh dari supplier, melainkan dari PT Pupuk Kaltim ini sendiri, yang juga diperoleh langsung dari Muara Badang. Nah, untuk alatnya itu ada CO2 stripper, ada CO2 booster kompresor, lalu ada distillation tower, ada high and low pressure decomposer, ada reaktor, ada scrubber, ada karbamat kondensor, ada vakum, dan juga ada gas aspiration. Oke, proses pembuatan urea itu yang pertama ada tahap sintesis, di mana tahap ini adalah mereaksikan antara CO2, gas CO2 dan amonium liquid di dalam sebuah urea reaktor yang bertekanan dan bersuhu tinggi sehingga menghasilkan amonium karbamat. Nah, lalu hasil dari amonium karbamat ini sebagian akan mengalami dehidrasi atau melepaskan air sehingga terbentuklah urea. Namun produk dari reaktor ini itu adalah campuran urea, amonium karbamat, amonia, dan juga air, sehingga produk utamanya si urea ini harus dipisahkan terlebih dahulu dari campurannya, yaitu dengan cara apa? Masuk ke tahap separation and purification. Nah, di tahap ini ada 2 tahap. Yang pertama yaitu dipisahkan terlebih dahulu antara amonium karbamat dan amonia berlebihnya ini dipisahkan setelah dilakukan proses stripper di CO2. Nah, lalu sisa reaktannya ini diproses di unit decomposer. Amonium karbomat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit sintesa kemudian dipisahkan dan diuraikan dengan cara tekanan dan pemanasan melalui 2 tahap penurunan tekanan. Nah, setelah itu amonium karbomat ini akan terurai menjadi gas-gas CO2 dan NH3. Nah, gas-gas ini akan dikirim ke unit recovery, sedangkan ureanya ini masuk ke tahap selanjutnya, yaitu urea solution concentration. Nah, di sini larutan urea ini
karena masih mengandung banyak air, maka dilakukan pemekatan, yaitu dengan cara penguapan di vakum atau biasa disebut vacuum evaporation. Nah, setelah di vacuum evaporation, larutan urea ini masuk ke header. Dari header ini nanti akan dipisahkan ke granulator dan juga ke prill tower. Nah, nanti di granulator dan prilling tower ini akan terbentuk seed atau bibit ya, biji gitu. Itu akan ukurannya akan membesar sehingga membentuk pupuk urea. Nah, lalu setelah terbentuk pupuk urea, maka pupuk urea ini masuk ke screen untuk dipisahkan ukurannya secara diameter yang tepat. Produk yang dihasilkan dari proses sebelumnya itu ada 2 jenis. Yang pertama ada pupuk urea prill seperti gambar di samping ini. Jadi pupuk urea prill ini berwarna putih dan memiliki ukuran butiran sekitar 1-3,35 mm. Nah, biasanya pupuk prill ini digunakan dalam segmen tanaman pangan dan juga industri. Nah, pupuk prill ini memiliki merek dagang yaitu urea prill daun buah. Nah, ini merupakan pupuk yang non subsidi. Yang kedua itu ada pupuk urea granul seperti yang di samping ini. Nah, pupuk urea granul ini juga sama berwarna putih, namun yang membedakan adalah ukuran butirannya yang lebih besar, yaitu sekitar 2-4,75 mm. Nah, biasanya pupuk granul ini itu digunakan dalam segmen perkebunan, walaupun sebenarnya dia juga dapat digunakan dalam segmen tanaman pangan. Nah, merek dagang dari pupuk granul ini jika diperjualkan itu adalah urea granul daun buah. Nah, ini juga merupakan pupuk yang non subsidi. Nah, selain 2 itu, sebenarnya PT Pupuk Kaltim ini juga mengeluarkan satu lagi pupuk urea yang bersubsidi yang diberi nama yaitu urea pupuk Indonesia seperti gambar di samping ini. Nah, ini adalah pupuk urea bersubsidi dan memiliki warna merah muda atau pink. Dari proses produksi pupuk urea ini ada 3, ada limbah gas berupa gas NH3, ada limbah padat berupa debu urea, dan yang ketiga ada limbah cair. Nah, di dalam PT Pupuk Kaltim ini itu limbah cair ada pengolahannya, ada 2 unit. Yang pertama ada in-plant treatment. Nah, in-plant treatment ini adalah salah satu metode pengolahan air limbah yang bersifat preventif dan prosesnya termasuk ke dalam produksi pabrik. Nah, di dalam PT Pupuk Kaltim ini, in-plant treatment-nya itu berupa peralatan WWT atau waste water treatment. Nah, WWT ini itu unit pengolahan limbah cair di dalam area pabrik urea yang berfungsi untuk memproses air kondensat yang masih mengandung amonia, CO2, dan urea yang berasal dari tangki amonia water. Dan hasil kandungan yang telah terbebas dari kandungan-kandungan tersebut itu dikirim ke unit utility untuk diolah sebagai air proses. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada end of pipe. Nah, end of pipe ini itu termasuk pengolahan air limbah juga. Nah, penerapannya itu salah satunya di PT Unit Kalimantan Timur ini itu metode emergency pond, di mana air limbah ditampung di suatu tempat untuk selanjutnya diolah agar memenuhi persyaratan baku mutu. K3 dalam PT Pupuk Kalimantan Timur ini sudah sangat baik karena PT Pupuk Kaltim ini mewajibkan seluruh karyawannya itu menggunakan APD dan sering mengadakan sosialisasi mengenai K3 yang direalisasikan pada setiap kegiatan-kegiatan sekolah, lalu di lintas alam, dan juga mengadakan sosialisasi mengenai penanggulangan keadaan darurat ke masyarakat buffer zone dan seminar-seminar lainnya. Lalu pada PT Pupuk Kaltim ini juga setiap tahunnya selalu mengadakan cek kesehatan berkala untuk setiap karyawannya, dan PT Pupuk Kaltim ini itu juga memiliki unit kerja Departemen K3. Namun selain itu juga ada tim-tim khususnya, yaitu ada tim gugus penanggulangan kebakaran, ada tim evakuasi, tim SAR, tim P2K3, tim P3K, dan juga ada petugas representatif. Dan di sini juga sering diadakan seminar mengenai cepat tanggap mengenai kedaruratan dan juga safety behavior pada setiap karyawannya. Dan di PT Pupuk Kaltim ini juga sudah menerapkan electronic security system. Dalam proses pembuatan pupuk dan kandungan yang terdapat dalam pupuk itu ada NH3, CO2, ada nitrogen juga dan lain-lain. Dan nitrogen sendiri ini berfungsi untuk membuat
daun tanaman tampak lebih hijau yang bermanfaat untuk proses fotosintesis. Nah, lalu nitrogen dan juga kandungan pupuk lainnya di dalam pupuk urea ini menjadi tambahan kandungan protein untuk tanaman. PT Pupuk Kalimantan Timur atau PT Pupuk Kaltim ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk yang merupakan salah satu produsen terbesar di Indonesia. Dan PT Pupuk Kaltim ini itu tidak memperoleh gas alamnya dari supplier, melainkan dari perusahaan sendiri yang dialirkan langsung dari Muara Badak. Dan PT Pupuk Kalimantan Timur ini sudah dibilang cukup baik dalam pengelolaan manajemennya, dalam pengolahan limbahnya, dan juga dalam penerapan K3-nya. Karena dapat dilihat dari penghargaan yang pernah diraih oleh PT Pupuk Kaltim ini. Bahkan sejak tahun 2000 hingga 2006 itu PT Pupuk Kaltim dapat mendapatkan sertifikat ISO mengenai K3 karena upaya pengelolaan K3 yang baik dan juga upaya peningkatan mutu produksi yang baik.